Nadia menikah dengan Fajar di usia muda. Awalnya, rumah tangga mereka penuh tawa, penuh impian, dan terasa hangat. Namun seiring waktu, Fajar semakin sibuk membangun karirnya. Ia sering berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika malam sudah terlalu larut untuk berbincang. Hari-hari Nadia terasa hampa. Rumah besar yang mereka tempati seakan menjadi penjara sunyi. Di ruang makan, kursi di seberang meja hampir selalu kosong. Televisi menyala hanya untuk mengusir sepi, sementara ponsel Nadia penuh dengan pesan singkat yang dijawab seadanya oleh Fajar. "Aku sibuk, nanti cerita ya." Kesepian itu mulai menggerogoti hati Nadia. Ia merasa ada yang hilang dalam dirinya, bukan harta, bukan kemewahan, melainkan perhatian dan kasih sayang. Hingga suatu hari, Reno, adik kandung Fajar, datang ke kota untuk bekerja. Fajar menawarinya tinggal sementara di rumah mereka. Nadia menyambutnya dengan ramah, karena ia pikir kehadiran Reno bisa sedikit mengusir sepi. Reno berbeda dengan Fajar. Ia lebih santai, penuh canda, dan selalu punya waktu untuk sekadar menemani minum teh di sore hari. Nadia merasa ada kehidupan baru yang tumbuh di rumah itu. Awalnya ia menganggap Reno seperti adik sendiri. Namun, perhatian kecil yang Reno berikan, membawakan camilan, membantu membereskan dapur, atau sekadar mendengarkan keluh kesahnya, secara perlahan membuat hati Nadia bergetar. Rasa bersalah kerap menghantamnya setiap kali menyadari perasaan itu. Ia mencoba menepis, mencoba menjaga jarak, tapi semakin ia menghindar, semakin kuat pula tarikannya. Nadia mulai terjebak dalam dilema antara kesetiaan pada suaminya atau kenyamanan yang ia rasakan bersama adik iparnya. Hujan turun deras malam itu, Fajar menelepon bahwa ia akan pulang lebih larut dari biasanya. Nadia hanya menghela napas, mencoba menerima kenyataan bahwa sekali lagi ia harus melewati malam sendirian. Di ruang tamu, Reno duduk sambil menonton televisi. Nadia ikut duduk, mencoba mengalihkan pikirannya dengan percakapan ringan. Namun semakin lama, obrolan itu semakin dalam. Tentang kesepian, tentang mimpi, hingga tentang luka yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Reno menatap Nadia dengan mata yang penuh empati. "Mbak, kau tidak pantas merasa sendirian seperti ini. Kak Fajar seharusnya tahu, wanita sebaikmu butuh ditemani, bukan ditinggalkan." Kata-kata itu menembus pertahanan Nadia. Air matanya jatuh, dan Reno sigap menenangkan. Dalam kelemahan hatinya, Nadia membiarkan dirinya larut dalam perhatian Reno. Malam itu, batas yang selama ini ia pertahankan akhirnya runtuh. Di ruang TV itulah, hal yang tak seharusnya dilakukan akhirnya terjadi. Sebuah sofa empuk menjadi saksi bisu peristiwa itu. Semua larut dalam sebuah rasa bahagia yang tak terbatas. Entah apa yang terjadi, semua mengalir begitu saja. Dari gaya satu ke gaya yang lain, tanpa aba-aba dan perencanaan di awal. Tapi terjadi dengan selaras. Hampir 1 jam momen itu terjadi. Namun takdir berkata lain, saat itu juga tiba-tiba pintu rumah terbuka. Fajar berdiri di ambang pintu, matanya membelalak. Melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan, istrinya sendiri bersama adik kandungnya. Suasana berubah beku, Reno terdiam, wajahnya pucat pasi. Nadia gemetar, air matanya semakin deras. "Kenapa?" "Nadia," suara Fajar pecah, penuh luka. "Kenapa harus dia?" "Adikku sendiri." Tak ada jawaban yang bisa Nadia berikan. Semua alasan tentang kesepian terasa sia-sia di hadapan pengkhianatan sebesar itu. Reno hanya menunduk, menyesali kebodohannya. Malam itu, rahasia mereka terbongkar, rumah tangga yang bertahun-tahun dibangun hancur dalam sekejap. Nadia sadar, demi mengisi kesepian, ia telah meruntuhkan segalanya, cinta, kepercayaan, bahkan ikatan keluarga. Yang tersisa hanyalah penyesalan, luka mendalam, dan bayang-bayang dosa yang takkan mudah terhapus.